Halo semuanya, kita hari ini akan membuat video tutorial untuk proses input pembelian. Jadi prosesnya klik transaksi, kemudian pembelian dan retur, kemudian pilih input pembelian. Nah, yang pertama diperhatikan adalah apakah notanya itu tunai atau kredit. Kalau kredit pilih kredit, kalau tunai dia pilih tunai. Karena kalau kredit itu nanti ada hubungannya ke laporan hutang supplier. Oke, kredit, kemudian suppliernya kita masukkan, bisa ketik sebagian. Misalkan Uni, enter. Kita pilih Unirama ABC, tekan enter. Lihat notanya apakah isi pajak, kalau ada pilih yes, tekan enter. Remarknya ini bisa diisi keterangan, misalkan nomor faktur supplier atau di enter aja boleh. Enter, kemudian kita scan item barangnya. Masukkan jumlah kuantiti terimanya, misalkan 48. Harga satuannya bisa kita enter-enter aja, lihat total nilainya di nota. Kalau di sini misalkan sudah balance ataukah ada perubahan, misalkan kita samakan persis ya, 281605 gitu. 281605, enter. Kemudian masukkan item yang kedua. Ini jumlahnya misalkan adalah 36. Tekan enter. Enter. Ini totalnya misalkan ada kenaikan 236575. Ini harga satuannya pasti dia akan berubah gitu. Nah, setelah ini kalau misalkan diberikan diskon, misalkan ada diskon reguler, diskon global itu misalkan 8.500, bisa kita ketik di sini 8.500. Nanti otomatis persennya juga berubah. Atau ternyata dikasih nilai persen, misalkan ada diskon global 2%, ketik 2 aja, tekan enter. Nanti otomatis dia juga akan berubah di sini. Oke, misalkan diskonnya 2% ya, biarin enggak apa-apa. Kemudian dari sini kita juga bisa ngubah harga jual, kita ngecek harga jual ya. Kursornya pastikan di kolom bara ini, kemudian tekan enter. Kalau sudah ke blok biru kayak gini, kemudian tekan enter. Nah, ini kita cek, oh harganya turun ini karena ada diskon ya. Misalkan harganya kita biarin, atau misalkan kita nggak usah isi diskon. Misalkan ini nolin, kita cek sekarang, klik di sini, tekan tanda panah turun, tekan enter. Harganya sama, jadi harganya nggak kita rubah. Tekan escape untuk kembali, tekan tanda panah turun. Kemudian kalau udah blok biru gini tekan enter. Nah ini, oh harganya cuma naik dikit gitu. Atau kalau kita mau ngerubah harganya, mau menyesuaikan harganya misalkan 8.500 gitu. Oke. Ini kalau kuantiti 1, kuantiti 2 dan kuantiti 3-nya itu sama kuantitinya 1, ini satu harga aja dibuat juga boleh. Jual 2 dan 3-nya dinolin tidak apa-apa. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalkan setelah kita simpan ini, atau sebelum simpan ini ternyata ada salah kita ya. Misalkan ternyata di sini adalah kuantitinya ini ternyata 36. Gitu. Kita udah kadung buat 48. Nah, kalau kita mau ngerubah ini ya, kursornya tetap pastikan di sini, kita tekan tanda panah turun di keyboard biar ngeblok biru. Nah, cari dia yang mana yang salah, yang ini misalkan. Kalau kuantitinya salah, berarti tulisan merah ini berlaku. Tekan F1. Nah, seperti itu. Tekan F1, misalkan anggap ini totalnya tetap ya 281605, tapi kuantitinya kita rubah. Ini 36, tekan enter. Data mau dirubah, yes. Nah, ini kan berubah dia. Tapi kita mau balikin tetap totalnya itu 281605. Jadi kita akan merubah kolom total. Jadi yang kita pencet adalah F7. Berapa tadi? 281605 gitu ya. Tekan enter, data mau dirubah, yes. Nah, kan begitu. Ini kan harganya naik jadinya itu. Kalau sudah ke blok biru kayak gini, tekan enter aja langsung enter. Nah, ini kan naik dia harganya.
8.600 jadinya. Oh ya, ini untuk harganya di sini 8.600, tapi di sini kelihatan 7.800. Ini harga yang di sini adalah harga yang sudah ditambahin PPN 11%. Ya, jadi harga di sini adalah harga yang sudah muncul ditambah 11%. Jadi harga jualnya mau kita naikin misalkan jadi 9.500. Ini mau diketik ketiganya juga boleh atau cukup satu aja. Harga kedua dan tiganya dinolin apa-apa. Nah, setelah itu kita tekan simpan. Kemudian kita klik lanjut, data akan disimpan, yes. Nah, di sini rubah harga jual. Ya, kita pilih yes karena tadi kita ada ngerubah harga jual. Jadi walaupun harga belinya ada berubah, kalau kita tidak ngerubah harga jual, pilih no. Tapi kalau kita kuncinya ada ngerubah harga jual, kita pilih yes. Ya, nah seperti ini. Jadi biar langsung dia perubahannya langsung connect dia ke master stock. Jadi kita nggak perlu lagi ngerubah di master stock. Kalau kita cek, nah seperti ini. Jadi harganya sudah harga yang berubah. Oke, kalau misalkan beberapa hari ke depan ternyata kita ada melakukan pengecekan, ternyata inputannya kita itu ada keliru gitu. Jadi kita bisa ngecek proses inputannya itu yang sudah pernah kita lakukan itu di laporan EDP pembelian retur. Misalkan anggap beberapa hari yang lalu kita cari dari tanggal 24. Oke, misalkan ini ternyata kita ada salah nginput. Yang perlu kita cari sebenarnya adalah nomor inputan pembelian yang akan kita rubah. Seperti itu. Catat aja nomor ini atau saya klik kanan aja copy gitu ya. Kita melakukan edit inputan pembelian. Kalau misalkan ada salah kuantiti, ada salah harga, yang penting kita ingat aja ini ya nomor inputannya. Kemudian pilih transaksi pembelian, edit atau batal pembelian. Nah, kita masukkan di sini, paste, setelah itu di enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa melakukan perubahan sesuai yang kayak tadi itu pada waktu input pembelian. Taruh kursornya di sini, tekan tanda panah turun pada keyboard. Nah, kita cari yang mana nih salah. Gitu. Ternyata benar nih yang nomor 1 itu adalah kuantitinya 48 ya. Kita tekan F1. Kuantitinya adalah 48. Tekan enter, data akan dirubah, yes. Nah, ini kan harganya balik nih. Tapi kita mau kembaliin harganya 281605, tekan F7. 281605, tekan enter, data dirubah, yes. Nah, kita mau ngerubah harga jualnya, tekan enter. Kalau sudah blok biru kayak gini ya, kalau mau ngerubah harga jual, kalau udah blok biru kayak gini, tekan enter, akan ke kolom harga jual. Nah, ini balik dia harganya 6.500. Kita rubah sekarang nih menjadi 7.500. Enter, enter, enter. Disimpan. Data disimpan, yes. Rubah harga jual, yes. Nah, seperti ini. Oh ya, kalau kita hanya melakukan perubahan harga jual, itu tidak usah edit pembelian ya. Kalau edit pembelian itu misalkan kalau kita kuantitinya salah, harga pembeliannya salah, itu boleh di edit pembelian. Tapi kalau hanya mau merubah harga jual, itu kalau kita hanya merubah harga jual, kita cukup di sini aja. Nah, ini kan. Kalau kita hanya mau merubah harga jual saja, cukup rubah sini aja. Kalau inputan pembeliannya nggak ada yang salah. Jadi harga jual ini bisa kita rubah kapanpun. Misalkan harga pembelian kita dapat informasi dari supplier bahwa harga produk ini ada naik gitu. Tapi kita belum melakukan pembelian. Nah, harga beli dan harga pokoknya jangan dirubah manual. Nggak boleh kayak itu. Harga beli dan harga pokok hanya boleh berubah kalau kita ada proses input pembelian. Ini jangan dirubah. Tapi harga jual itu
kapanpun kita bisa rubah, tidak masalah. Misalkan jadi 7.500 itu nggak masalah. Tapi harga beli dan harga pokok itu hanya bisa berubah kalau kita proses input pembelian. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.